Shalom semua, selamat datang ke dalam Sel Muda Mudi secara tas jalan di channel YouTube resmi Muda Mudi ini. Nah, saya mau menyambut kamu semua yang datang dalam Sel Muda Mudi secara tas jalan kita pada malam ini. Tanya karena kamu sudah datang dalam Sel Muda Mudi pada malam ini. Jadi sebelum kita meneruskan Sel Muda Mudi kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan Bapa pada saat ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan lagi Bapa untuk bersama-sama di dalam Sel Muda Mudi secara atas talian ini Bapa. Kami sangat bersyukur karena Kau masih memberikan kami sekali lagi kesempatan pada saat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Puji dan menyembah Kau Bapa. Bapa kami surga, kami serahkan Sel Muda Mudi kami pada malam ini dari permulaan hingga akhir. Bila kiranya Engkau yang bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saatnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Lupakan yang telah lalu, berharap pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia akan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Lupakan yang telah lalu, berharap pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Bersama ku mau setia akan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Ku mau setia akan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormat-Mu. Cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita bersama nyanyikan, Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bersama nyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, mari kita bersama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saatnya kita masuk dalam ruangan renungan. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan daripada Tracy. Halo semua, kita bertemu lagi pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dalam sel muda-mudi kita bersama. Jadi, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini bertajuk Apa Arti Sebuah Ketaatan? Pembacaan dari Daniel pasal 3 ayat 1 sehingga ayat yang ke-30 dan Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sehingga ayat yang ke-36. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami akan dapat untuk memahami apa yang akan kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, cerita ini adalah mengenai itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang ini di mana mereka ini tetap setia kepada Allah, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kan mereka ini dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Namun Allah telah menolong mereka sehingga kan mereka tidak terbakar di dalam perapian tersebut. Nah, itu secara singkat mengenai cerita si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kamu mau lebih detail lagi, kamu boleh baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sehingga ayat yang ke-30, oke? Nah, dalam Alkitab, ketaatan itu menjadi sesuatu yang amat penting. Kata ketaatan dalam bahasa Yunani adalah bermaksud mendengar, menyimpan, merenungkan, serta siap untuk melaksanakan atau melakukan. Nah,
Bagi orang percaya, Allah menuntut. Nah, ingat ya, Allah menuntut ketaatan kita dan pengakuan nyata bahwa kita ini percaya kepada Dia, kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Allah memberi arah dan petunjuk untuk kehidupan kita. Nah, Tuhan, Dia akan melindungi kita dari perkara yang membahayakan. Ingat ya, Allah itu tidak pernah merancangkan perkara yang buruk bagi kita, melainkan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Ini dapat kita lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ketaatan kepada Allah adalah tanda bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, macam mana kita mau taat? Kan? Betul. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi persoalannya pada hari ini adalah mengapakah kita ini harus taat? Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan ya. Kita harus taat supaya kita tidak tertipu oleh muslihat si iblis. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ingat ya, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Bukan manusia saja ya pandai menyamar, iblis lagi hebat menyamar daripada kita. Nah, kalau kita tidak taat kepada Allah, kita sukar untuk membezakan manakah Tuhan, manakah hantu, ya. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu bermaksud kita memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, kalau kita tidak tahu apa perintah Tuhan, baca Alkitab. Sebab di dalam Alkitab itu mengandung perintah-perintah Tuhan di situ. Seperti jangan mencuri. Nah, itu adalah perintah Tuhan. Seterusnya, apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan kepada gerejanya pada akhir zaman ini. Nah, selama mata kita dan keseluruhan hidup kita tertuju kepada Tuhan, kita akan dilindungi dari tipu daya si iblis. Ya. Jadi kita harus taat supaya kita dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita mendapati bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tetap taat kepada Tuhan kan? Walaupun dorang ini menghadapi ancaman hukuman mati oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dorang ini, tiga-tiga ini memilih tetap taat apapun harga yang mungkin harus mereka bayar. Hasilnya apa? Nah, mereka bertiga ini mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang luar biasa terjadi sebab mereka taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Yaitu mereka tidak mau menyembah Allah lain selain Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang sekarang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita harus taat adalah kita harus taat supaya kita mempunyai kekuatan yang besar. Ya, bukan kekuatan superhero begitu ya, bukan seperti itu. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, barang siapa yang melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka ia adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bermakna, ketaatan kita ini akan menghasilkan kekuatan yang besar, kebijaksanaan dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Ini berbeza ya dengan pandangan dunia. Kalau di mata dunia, semakin kita taat, itu kan kedudukan atau posisi kita itu akan dipandang semakin lemah atau semakin rendah begitu. Tetapi menurut Allah, kalau ketika kita makin taat kepada Tuhan, kedudukan atau posisi kita ini akan semakin kuat dan hidup kita juga akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Nah,
Ini juga dilaksanakan oleh para pahlawan iman seperti Daud, Daniel, Abraham, dan banyak lagi. Nah, kalau kita ingin mempunyai kekuatan yang luar biasa, apa kita buat? Kita harus taat kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus taat adalah kita harus taat supaya kita dapat melihat mujizat. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sehingga ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, orang yang taat kepada apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya dan pernyataan-pernyataan para hamba-hambanya, maka hasilnya dia akan melihat banyak mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Apapun yang dia perbuat, pastilah akan berhasil. Amin. Sebagai penutup, ketaatan yang sejati bersumber pada ketaatan kita kepada siapa? Kepada Tuhan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang yang percaya, setiap kita lah harus taat kepada Allah, ya, dengan melaksanakan setiap kehendaknya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Nah, oleh ketaatan itu kita pasti dan saya jamin kita akan memperoleh mujizat, berkat, dan penyertaan Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mengajar kami bagaimana untuk menjadi seorang pribadi yang taat, ya Tuhan, kepada Engkau, untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjadi, ya Tuhan, orang-orang percaya yang tetap taat kepada Engkau, ya Tuhan, bahkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita masuk dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama itu di dalam kebaktian hari Minggu pada minggu ini kita akan menyambut Hari Bapa bersama-sama. Nah, bagi Anda yang memerlukan pengangkutan, Anda boleh berhubung dengan Ecek Misli untuk pengangkutan untuk datang ke gereja. Pengumuman yang kedua yaitu sel kanak-kanak masih diteruskan dalam secara tas talian di YouTube channel resmi sel kanak-kanak pada setiap hari Ahad jam 1 petang. Sekarang kita masuk dalam ruangan doa. Doa yang pertama yang kita bawa pada hari ini adalah kita berdoa dan bersyukur atas keputusan SPM yang sudah keluar. Doa yang kedua yaitu kita berdoa untuk kesehatan kita di mana juga kita berada dan juga keluarga kita. Jadi mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami masih berada di sini Tuhan. Bapa surga, pada saat ini kami datang ke hadapan Engkau dan kerendahan hati kami Tuhan. Kami meminta pengampunan dosa baik yang kami sengaja ataupun tidak sengaja Bapa. Kami minta pengampunan dari Engkau Tuhan. Bapa surga, pada saat ini Tuhan kami mau bersyukur dan berdoa. Kami bersyukur atas keputusan SPM yang telah keluar pada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk setiap orang yang sudah mendapatkan keputusan mereka Tuhan. Bapa surga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk kesehatan baik kami semua yang berada di sini Tuhan, bahkan keluarga kami di mana-mana juga mereka berada Tuhan. Kami berdoa bila kiranya Engkau berikan kesehatan yang baik-baik kami, yang sakit Engkau pulihkan Bapa. Bapa surga, semua ini kami serahkan hanya ke dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan
sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jumpa sel muda mudi kita. Oke semua, bye-bye. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya.